Halo Sobat YouTube, kembali lagi di Kado Channel. Kali ini saya akan merangkum sebuah film dan kali ini saya akan membahas alur cerita film Sweeping Perfect Neighbor. Film ini menceritakan tentang satu keluarga yang bertukar pasangan untuk melakukan kuda-kudaan. Oke, sebelum kita memulai ke filmnya, jangan lupa subscribe channel ini. Ya, biar nggak lama-lama bacot lagi, langsung saja kita mulai ke filmnya. Like a Hellcat. Film diawali diperlihatkan oleh seseorang pria yang sedang ada di atas kasurnya, yang bernama Jinggo. Bukan rokok ya, ini nama orang. Jinggo sendiri adalah seorang kepala keluarga yang kerjanya hanya bermain smartphone. Di saat Jinggo sibuk nonton smartphone-nya, datanglah seorang wanita yang bernama Juhi. Juhi sendiri adalah istri dari Jinggo. Di saat mereka lagi ada di atas ranjang, terlihat Juhi memintanya sebagai istri yang menginginkan sebuah belayan-belayan mesra dari Jinggo. Namun Jinggo yang terlihat terlalu sibuk dengan smartphone-nya, dia pun mengabaikan keinginan Juhi. Dan malam itu pun berakhir tanpa kuda-kudaan. Pada keesokan harinya, terlihat Juhi yang sedang berburu-buru untuk berangkat kerja. Sedangkan suaminya yang udah bangun duluan, dia hanya sibuk dengan smartphone-nya. Melihat kebiasaan suaminya, Juhi pun sedikit memarahi Jinggo. Namun terlihat Jinggo yang lagi bete dengan istrinya, dia pun tidak memperdulikannya. Dan istrinya pun berangkat kerja. Di saat Juhi baru keluar rumah, datanglah sepasang suami istri yang dimana si suaminya bernama Ujang dan istrinya bernama Eugene yang diperankan oleh cewek seksi Yoo Jun Hee. Mereka berdua baru saja pindah rumah dan menjadi tetangga baru Juhi. Sedangkan mereka berdua untuk memberikan kue perkenalan sebagai tetangga baru. Karena Juhi yang sedang terburu-buru, dia pun memanggil suaminya untuk menemui mereka berdua. Di saat keluar rumah, Jinggo sangat terpesona melihat istri si Ujang. Besar cewek nggak bisa lihat cewek montok nih. Di saat mereka bertiga ngobrol-ngobrol, Jinggo membuat Ujang menjadi risih. Karena Jinggo selalu memperhatikan body si Eugene. Jadi Ujang mengajak istrinya untuk pergi. Di siang harinya karena Jinggo nggak punya kerjaan dan hidupnya nggak berguna, dia pun melepas penat dengan jalan-jalan di sekitar komplek. Secara tidak sengaja dia pun bertemu Eugene. Eugene meminta tolong kepada Jinggo untuk menggantikan lampu di rumahnya. Wah, kesempatan nih. Jinggo yang memang nggak ada kerjaannya pun langsung mengiyakan permintaan dari Eugene. Di saat Jinggo berada di rumah Eugene, ia pun sedikit mengobrol-ngobrol dengan Eugene. Setelah itu Eugene menunjukkan lampu rumahnya yang harus diganti. Ya karena posisi lampunya yang agak tinggi, jadi harus naik ke atas kursi. Untuk menggantinya, sedangkan Eugene memegang kursi yang dinaiki Jinggo. Di saat itu juga congornya Eugene berada tepat di depan sarang burung pelatuknya Jinggo. Jinggo pun yang di atas memperhatikan gunung Sumeru dari Eugene. Awas meletus bang. Yang membuat tidak fokus dikarenakan burung pelatuknya yang mulai matokin celana. Alhasil Jinggo pun terjatuh. Namun karena hari itu si Jinggo lagi beruntung, di saat dia jatuh ternyata bersama dengan Eugene. Dan congornya Jinggo berada tepat di gunung Sumerunya Eugene. Awas bang, meletus. Dan sedikit malu-malu, Eugene menawarkan untuk menenangkan burung pelatuknya Jinggo. Dan tanpa basa-basi, Jinggo pun menuruti permintaan tetangga barunya itu. Dan terjadilah kuda-kudaan di situ. Di malam harinya terlihat Jinggo yang sedang main laptop miliknya. Di saat itu juga istrinya menelpon dan mengatakan dia akan pulang telat.
karena harus lembur di kantornya. Jingo yang merasa emang sendirian di rumah berniat untuk pergi ke rumah Eugene. Dia mengendap-endap seperti maling masuk ke rumah tetangga barunya. Di saat itu juga ada di rumah si Eugene, dia mendengar desah-desahan manja yang berasal dari lantai 2. Jingo yang emang penasaran langsung menuju ke sumber suara itu. Ternyata suara desahan-desahan itu berasal dari sebuah kamar. Saat Jingo membuka pintu kamar dengan sangat perlahan, dia pun mendapati Eugene yang lagi kuda-kudaan bersama suaminya. Jingo pun yang sedang menahan burung pelatuknya yang meronta-ronta hanya bisa melihat dari balik pintu. Scene berganti ke saat Julie yang baru saja pulang ke rumahnya dan melihat Jingo lagi bermain laptop. Karena Julie yang penasaran dengan perbuatan suaminya, ia pun mendekati Jingo. Jingo yang masih terbayang-bayang tubuh Eugene mengajak istrinya untuk kuda-kudaan. Tentunya dengan gaya yang ia lakukan dengan Eugene. Bahkan, dia sengaja membuka pintu kamarnya. Di saat dia kuda-kudaan, Jingo menyuruh Julie untuk memperhatikan keluar pintu. Pada keesokan harinya, Julie yang mau berangkat kerja mendapati suaminya yang tidak seperti biasanya. Dia melihat suaminya yang lagi membuat makanan, dan Jingo mengatakan bahwa makanan itu buat tetangga barunya. Di saat Julie berangkat kerja, ternyata mobil yang dia kendarai malah mogok di jalan. Di saat itu juga Julie kebingungan, datanglah Ujang yang terlihat di tepi jalan. Ujang pun menawarkan tumbangan kepada Julie. Karena emang udah terburu-buru, akhirnya Julie menerima ajakan Ujang. Di sisi lain, Jingo yang membuat makanan untuk tetangga barunya pun mengantarkan makanan itu dan bertemu dengan Eugene. Eugene yang baru saja selesai mandi mengajak Jingo untuk masuk ke rumahnya. Di dalam rumah, Jingo yang sedang duduk di atas sofa pun digoda oleh Eugene. Ya, namanya juga lelaki dikasih gituan ya. Langsung gaspol coy. Dan terjadilah kuda-kudaan di situ. Sementara Julie yang menumpang mobil Ujang pun sedikit dirayu-rayu oleh Ujang. Julie yang emang sedikit tertarik kepada Ujang merespon baik tindakan Ujang. Dan mereka pun melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Jingo dan Eugene. Setelah kejadian itu, pria-pria pun menjadi sangat rajin untuk saling membuat makanan. Jingo membuatkan untuk Eugene, sedangkan Ujang membuatkan untuk Juhi. Dan mereka pun saling bertukar istri untuk saling kuda-kudaan. Di suatu hari, Jingo sedang mengobrol bareng dengan istrinya. Mereka pun membicarakan tentang mereka yang telah melakukan kuda-kudaan bersama tetangganya. Tapi hal itu malah membuat rumah tangga mereka semakin harmonis. Mungkin hal itu yang sudah mengobati rasa bosan mereka atas pasangannya kali ya. Di akhir film terlihat Ujang dengan Eugene yang sedang berpamitan kepada Jingo. Mereka berdua akan pindah lagi karena memang pekerjaan Ujang yang sering berpindah-pindah. Jingo pun sangat berterima kasih kepada Ujang dan Eugene karena mereka berdua telah membuat rumah tangganya kembali menjadi harmonis. Dan film pun berakhir. Oke, segini aja pembahasan dari film Sweeping Perfect Neighbor. Sampai jumpa ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih.